Ini merupakan video dokumentasi alat sistem keamanan kandang ayam dengan sistem kamera terintegrasi ke aplikasi Telegram. Jadi menggunakan satu buah sensor, yaitu magnetic switch sensor. Jadi prinsip kerjanya, jika magnetik ini terpisah, ini dipasang di jendela atau di pintu seperti itu, jika dia dipaksa dibuka terpisah, maka magnetic switch ini akan aktif memberikan trigger ke microcontroller. Kemudian pada bagian ini merupakan kamera ESP-CAM32. Kamera modul wireless ini sudah terintegrasi dengan modul ESP32. Kemudian pada bagian bawah ini adalah lampu LED. Fungsinya yaitu ketika intensitas cahaya gelap, tentu saja lampu ini menyala sehingga pengambilan gambar dapat dengan baik ditangkap oleh kamera. Karena kameranya ini resolusinya belum besar sehingga perlu adanya cahaya yang baik untuk dapat ditangkap oleh kamera ini. Oke. Kemudian ini merupakan sensornya. Ini menggunakan box plastik. Tampak belakang di sini menggunakan buzzer 5 volt. Jadi buzzernya diisolasi seperti ini. Tujuannya agar suaranya tidak terlalu keras. Nanti mungkin kalau diperlukan bisa dibuka seperti itu. Oke. Pada bagian belakang kita akan buka. Di sini belum diobeng. Jadi bisa dibuka seperti ini. Kita lihat. Ini adalah bagian belakang dari ESP-CAM32. Ini adalah modul untuk memprogram. Dibutuhkan FT232 FTDI, modul FTDI, di mana warna coklat itu ground, dihubungkan ke ground seperti itu. Jadi posisinya seperti ini. Jadi seperti itu instalasinya. Oke, kemudian ini dimasukkan ke laptop atau ke komputer untuk memprogram. Jadi jika ingin memprogram, mengedit program bagian ESP-CAM-nya, jadi seperti itu prosedurnya. Kemudian diperlukan jumper wire seperti ini. Jadi kita hubung singkat seperti ini. Oke. Oke, jika sudah ini dipasang, kita bisa program. Dan ketika uploading program, jangan lupa untuk menekan tombol reset yang ada di bagian belakang dari ESP-CAM32 ini. Jadi kita harus tekan seperti ini. Oke, itu merupakan prosedur pemrogramannya. Jika sudah program selesai, kabel jumper dan kabel micro USB beserta FTDI programmernya dilepas. Kemudian ini kita rapikan lagi tata letaknya. Kita rapikan seperti semula. Oke, jadi seperti itu. Kita sekarang akan buka bagian dalam. Jadi jika dibuka, ini belum diobeng. Kita bisa lihat di sini. Saya akan urutkan kabelnya. Yang pertama, input tegangan dari node MCU itu adalah 5 volt, didapat dari port USB, micro USB. Kemudian modul di sini terdapat, ini merupakan kabel ground warna biru menuju ke G dari magnetic sensor, kemudian hijau masuk ke pin D7 digital 7, kemudian kuning masuk ke relay, yaitu relay masuk ke D6, dilanjutkan setelah D6 ada D5 kabel hijau untuk magnetic sensor, kemudian setelah D6 ada G yaitu ground untuk buzzer, ground buzzer, kemudian buzzer ada di D4, kemudian D30 dilanjutkan, D2 ada SDA, D1 ada SCL untuk RTC. Kemudian kita lihat di sini ada tegangan input untuk relay dan lampu. Kemudian tegangan output 5 volt untuk masing-masing alat. Kemudian di sini kita lihat ada kabel.
Mana kabel ini kita bisa perhatikan di sini adalah input soket tegangan putih-putih, hitam-hitam. Kemudian di sini juga terdapat input dari tegangan dari ESP32. Jadi putih dengan putih, hitam dengan hitam. Seperti itu, ada dua soket tegangan seperti itu. Kemudian sekarang kita akan tes. Sebelum kita tes, kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita rapikan dulu. Kemudian sensor kita pasang. Kita luruskan dulu sensornya. Oke, jika sudah terpasang, kita siapkan adalah input tegangannya berupa adaptor 9 volt 1 ampere. Jadi kita pasang sekarang input tegangannya. Oh ya, alat ini ESP-CAM302 ini terhubung ke akses internet, yaitu DewataBot dengan password Nabila2959EN. Kita bisa ganti passwordnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, sekarang kita nyalakan alatnya. Jadi jika bunyi beep seperti itu, dia belum terpasang dengan benar, kita bisa lepas lagi. Kita lepas lagi. Oke, nah jika sudah, ya seperti itu. Oke. Kita akan arahkan. Oke, ada pesan telegram masuk. Nanti kita akan cek. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Saya akan merekam layar saya. Tunggu dulu. Rekam layar, kita akan rekam layarnya. Oke, mulai merekam. Oke, saat ini alat akan saya hadapkan ke arah belakang, seperti ini posisinya. Oke, biar tidak merekam posisi saya, kamera menghadap ke belakang seperti itu. Kemudian kita lihat lampu menyala, sensor terlepas, kita pasang lagi. Oke, terdeteksi objek tidak dikenal, kita akan buka.